Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Deretno Monika, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 dari Universitas Jambi Rumpun MIPA, Rombel R001. Di sini saya akan menjelaskan presentasi praktik penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya menjelaskan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menjelaskan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun peserta didik menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa perintah oleh orang lain. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara dikenal dengan adanya sistem Among. Sistem Among merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan ing ngarso sung tulodo, in madya mangun karso tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo berarti di depan memberi teladan, yaitu guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. In madya mangun karso berarti di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Selanjutnya tutwuri handayani berarti di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Sistem Among didasarkan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi murid, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Implementasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas 10 fase E di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Di sini di kelas 10
yaitu memberi teladan untuk senantiasa mengamalkan sila pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya berdoa setiap akan melaksanakan proses pembelajaran. Contoh yang kedua yaitu guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid. Pada proses membantu ini, guru melakukan wawancara terhadap murid untuk melihat apa yang dibutuhkan dan diinginkan muridnya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua, In Madya Mangun Karso, berarti di tengah membangun kehendak, yang mana di sini contohnya berperan sebagai narasumber dan penuntun dalam proses pembelajaran, seperti menyampaikan tujuan pembelajaran dan membantu murid dalam memecahkan masalah. Contoh yang kedua yaitu berkreasi dan berdialog dengan murid. Dalam hal ini, membuat poster bersama murid dalam penanggulangan sampah plastik. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga, yaitu Tudwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Di sini, memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Dalam hal ini, guru memberi dorongan dan motivasi agar murid berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat, yaitu kodrat alam. Pada kodrat alam ini, yaitu konteks lokal, sosial, budaya murid di Indonesia adalah bangsa yang hidup dalam nilai-nilai tradisional berupa kehalusan rasa hidup dalam kasih sayang, kejujuran, dan sopan santun. Dalam mengimplementasikan ini, yaitu setiap pagi murid memberi salam kepada setiap guru untuk rasa sopan santun. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kelima, yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman menerapkan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan murid untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu yang pertama critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, communication, yaitu komunikasi. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Dan yang keempat, creativity and innovation, yaitu kreativitas dan inovasi. Dalam hal ini, guru sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.